Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hari Raya Kurban tinggal berapa hari lagi menikah? Tanggal 20. Iya. Iya. 20 Juli. Berarti 14 hari lagi. 2 pekan. Ini sedikit kita bacakan fadilah kurban supaya kita tambah semangat dalam berpartisipasi. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan seorang manusia yang dia amalkan pada hari Nahr, hari penyembelihan, hari raya Idul Adha, yang amalan itu ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu sungguh akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dan dengan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah yang terjatuh telah menempati satu derajat di sisi Allah Ta'ala sebelum darah itu sampai ke tanah. Maka baguskan hatimu ketika berkurban. Allah Akbar. Terus penghambaan terbesar yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya kurban nggih menika mengalirkan darah kurban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada putri beliau, wahai Fatimah, kumi, berdirilah kamu, fashhadi, saksikanlah. Nah, ini makanya disunahkan. Yang awal itu aslinya kesunahannya yang kurban dia juga yang nyembelih. Dia yang kurban, dia pula yang seharusnya menyembelih. Lah nek mboten saged, fashhadi, hadirilah penyembelihan, delok, melihat ketika hewan kurbannya disembelih. Sesungguhnya bagi kamu dengan berbarengan dengan awal tetesan darah, bagi kamu ada ampunan likulli dzambin, untuk seluruh dosa. Terus mboten nunggu hewan kurbannya dagingnya dibagi-bagikan. Ketika niat sudah dibaguskan, hati sudah diikhlaskan, maka begitu hewan disembelih, dosa-dosanya langsung diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya hewan kurban itu akan didatangkan dengan darahnya, dengan dagingnya, diletakkan di timbangan kamu, dilipat gandakan 70 kali lipat. Allah sab'ina dhi'fan, 70 kali lipat. Dalam hadis yang lain, fadilah kurban ini akan menjadi hijaban minan nar,
penghalang dari api neraka. Dalam hadis yang lain disebutkan setiap bulu bikulli sa'ratin hasanah, setiap bulu dari hewan yang dikorbankan di situ ada kebaikan-kebaikan. Dalam hadis yang lain disebutkan tidak ada warik uang yang diinfakkan yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala pada hari nahar, pada hari penyembelihan kurban, melebihi uang yang diinfakkan untuk membeli hewan kurban. Allahu Akbar. Maka hadirin yang mulia, seorang sahabat bertanya, apakah keutamaan-keutamaan kurban yang begitu besar ini hanya untuk ahlul bait, hanya untuk keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja? Beliau menjawab, untuk li ali Muhammadin khosotan walil muslimina amatan. Ini berlaku untuk keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk seluruh orang Islam secara umum. Masya Allah. Maka hadirin yang mulia, kita usahakan kita bisa andil dalam kurban ini. Allahu Akbar. Kalau bisa beli kambing, beli kambing. Kalau nggak bisa beli kambing, urunan. Urunan, istilahnya arisan kurban. Sebagian tempat wonten 7, misalnya 5 keluarga, 500 ribuan kan pun pinten niku, 2,5 juta. Tahun ini di atas namakan si A, tahun depan di atas namakan si B. Boleh, bagus. Lah, nanti yang dapat pahala kurban yang punya nama. Tapi yang nggak punya nama dia dapat pahala membantu wujudnya kurban. Tetap dapat. Bagian pahalanya tetap dapat. Pahala membantu terwujudnya hewan kurban. Nggih. Mengingat pahala yang besar baik sudah diekspos banyak orang muslim tahu. Tapi mengingat dananya enggak ada. Kalau utang untuk kurban. Utang untuk melaksanakan ibadah. Utang untuk beli motor boleh? Boleh. Utang untuk beli beras tambah boleh. Utang untuk ibadah juga boleh. Tetapi yang perlu diingat, ada arah zahir yang diharapkan untuk bisa membayar hutang tersebut. Karena dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, orang yang berhutang tapi tidak punya asbab zahir yang diharapkan untuk bisa membayar hutang itu, niku hukumnya berhutang niku haram. Wis pokoknya Allah, Allah, tapi dia nggak punya asbab zahir yang diharapkan untuk bisa membayar hutang, maka berhutang bagi dia hukumnya haram, kecuali kalau darurat. Sudah kelaparan banget, kalau nggak makan sakit. Bahkan kalau diterus-teruskan bisa mati misalnya. Itu hutang boleh walaupun tidak ada harapan untuk bisa membayarnya dari arah yang zahir. Lah kepepet sangat madhab Ibnu Abbas ini kok yang ditulis dalam kitab Baijuri, Hasyiah Baijuri, hasyiahnya kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib itu sarahnya kitab Takrib. Di situ disebutkan pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliau mengatakan sah
kurban dengan hewan apa saja yang bisa dialirkan darahnya. Nek dibeleh getih milih sah. Ayam, marmut, kelinci, bebek. Pendapatnya dan itu yang disepakati ulama. Yang disepakati ulama ini pendapatnya Ibnu Abbas, pendapat lemah nih sebetulnya. Pendapat lemah tapi bisa jadi solusi karena sudah ditulis dalam kitab-kitab fikih. Maknanya sudah ditulis dalam kitab fikih, bahkan di situ disebutkan para masyaikh dalam madzhab Syafi'i memerintahkan wa kana masyayikhuna ya'murunal fuqara, memerintahkan orang-orang fakir untuk ikut pendapat ini, sehingga bisa jadi solusi bagi orang yang fakir yang nggak mampu beli kambing, akhirnya dia bisa kurban. Alhamdulillah, sebab ada khilafiyah, akhirnya alhamdulillah ada solusi. Yang buat nonton khilafiyah nggak ada solusi nih Pak. Jadi khilafiyah niku rahmat. Perbedaan pendapat niku rahmat, asalkan perbedaan pendapat yang tidak keluar jalur, yang muncul dari orang-orang yang memang kompeten, ahli. Nah kalau asbun asal bunyi, siapa berpendapat padahal nggak punya hujah, niku bukan perbedaan pendapat, niku kejahilan. Mboten nate ngaji nahwu shorof, ilmu mantek, balaghah, ma'ani, tafsir hadis, terus maos terjemahan Quran, terus berfatwa. Oh, ini bukan khilafiyah niku. Niku kejahilan. Tapi bagian besar Ustaz banyak yang begitu. Ya, berarti banyak kejahilan. Sodaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan banyak kejahilan. Masalah korban, lanjutkan korban. Kemarin sudah korban. Tanya lagi. Itu kalau sapi kan berkorban. Itu apa nanti katanya di dalam di akhirat sana nanti bisa menjadi kendaraan. Nah, apakah satu sapi Goncengan bertujuh gitu. Gimana? Ini satu kambing kenapa nggih goncengan setunggal ngoten. Niku nggih maksudnya nggih tunggangan amal nggih wis alam maksudnya pripun nggih. Kejadian-kejadian di akhirat niku seperti nanti disebutkan ada orang yang akan berjalan dengan kepalanya balik, kaki di atas, kepala di bawah, dengan mukanya. Niku pripun gambaran ini kan? Terus apa itu Ustaz? Sebuah alam niku nggih. Niku nggih. Sebuah alam ini. Ini ada yang dikirim dengan kepalanya, dengan perutnya, dengan mukanya. Nggih. Ngoten niku. Nggih. Nggih. Terus niku. Cuman karena yang tahu masalah pendapat Ibnu Abbas ini hanya orang-orang yang ngaji nggih, masyarakat kan nggak tahu. Ya jangan difatwakan secara umum. Mboten sah. Nggih, maksudnya ini difatwakan untuk orang-orang yang nggak mampu. Yang nggak mampu. Terus makin nggih dibeleh piyambak teng griyane mboten sah dicencang teng masjid. Makin mau jadi lucu. Sapi, kambing. Lho iki pitike sapa iki? Kampungnya akhirnya geger niku nggih. Lah nggih malah ngoten niku, Mas. Akhirnya terjadi salah paham. Wah, bakdo ngaji teng Temboro
hadis itu ada nggak ketentuan yang disebut sebagai fakir itu yang boleh disebut ketentuan seperti apa? Ketetapannya nggih diberikan batasannya oleh para ulama. Kita disuruh merujuk kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pewaris para nabi untuk menerangkan batasan-batasan agama nggih para ulama. Lah batasan fakir niku adalah orang yang hartanya atau penghasilannya tidak bisa mencukupi separuh kehidupan yang layak. Misalnya nggih, untuk kehidupan yang layak itu minimal seseorang harus Makan 3 kali lah. ngoten punya uang nek di duitne pinten ya? 30.000 misalnya atau 40.000 lampun mepet niku. Lah penghasilan harian dia cuma 20.000, 30.000, kurang dari 40.000 niki namine fakir. Ngeten. Tadi berapa tadi kehidupan yang layak? Anggap saja 40.000. Lah penghasilan dia kurang dari 20.000. Niku fakir nggih. Kalau lebih dari 20.000 tapi kurang dari 40 niku miskin. Ngoten niku. Sudah melebihi separuh tapi belum bisa untuk hidup yang layak niku miskin. Lebih parah fakir. Fakir kurang dari separuh. Penghasilan dia harian cuman 20.000 ke bawah niku fakir. Di atas 20.000 tapi belum sampai 40 niku miskin. Niku batasan yang ada di kitab-kitab fikih. Cuman ada tapinya ini. Dulu diterangkan oleh Romo Yai Uzairon. Dalam sejarah umat belum pernah ada sensus kemiskinan, Pak. Misalnya maksudnya nggak? Hei Zaid, Reneo, nih, sampean tak sensus kemiskinan. Kebutuhanmu berapa? Penghasilanmu berapa? Belum pernah ada seperti itu. Jadi batasan itu hanya untuk kira-kira saja. Dan ini akan sangat kita gunakan ketika Idul Fitri, Pak. Ketika Idul Fitri. Nanti kalau ada datang orang ngaku-ngaku kepada kita, aku miskin jaluk zakat, kasih. Aku miskin minta zakat, kasih. Jangan kita bertengkar gara-gara status miskin atau enggak miskin. Karena yang tahu dia miskin itu dia sendiri, karena ukurannya adalah hajat. Lah hajat orang itu kan sangat relatif, yang tahu diri dia sendiri. Ngoten nggih. Ketipun pahami korban niku. Nggih niki saya sangat jadi tameng api neraka dan sebagainya. Oke, untuk pembukaan nih kok. Kita lanjutkan halaman Allahumma shalli ala Muhammad. Lima ya. 57. Bolehnya mengamalkan doa penyembuhan atau ruqyah. Ruqyah yarqa ruqyatan. Monggo di maos sinten niku? Pak Haji Karno. Kemudian Pak. Bisa aja enggak Bapak? Nggih. Pakai niku. Tulisan utamik nggih. Latinnya apa Arabnya? Latinnya saja. Diriwayatkan dari Aisyah. Judulnya Rumi. Judulnya bolehnya mengamalkan doa penyembuhan ruqyah. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi SAW jika ada seorang yang mengeluh sakit atau terkena luka,
Maka Nabi SAW meletakkan tangannya seperti ini. Dan Sufyan bin Uyainah, perawi hadis, meletakkan tangannya ke tanah lalu mengangkatnya dan berkata, dengan nama Allah, ini adalah tanah bumi kami. Dengan ludah sebagian kami, Allah sakit kami sembuhkan dengan izin Tuhan kami. Muttafaq alaih, dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadh As-Shalihin 901. Lanjut. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW mendoakan. Sebagian keluarganya mengusap dengan tangan kanannya dan berdoa, Ya Allah, Tuhan manusia yang menghilangkan penyakit, Engkau adalah penyembuh, tidak ada penyembuh kecuali Engkau. Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Muttafaq alaih, dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadh As-Shalihin 902. Muttafaq alaih maksudnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Muttafaq alaih itu artinya muttafaqun yang disepakati alaihi ke atasnya, ke atas hadis tersebut. Maksudnya hadis tersebut adalah hadis yang disepakati kesohihannya. Hadis yang bagaimana itu? Yang Imam Bukhari meriwayatkannya, memasukkannya sebagai sahih, Imam Muslim pun memasukkannya sebagai hadis sahih. Hadis itu ada di kitab Bukhari dan ada juga di kitab Muslim. Ini namanya muttafaq alaih. Lanjut. Diriwayatkan dari Anas bahwa ia berkata kepada Sabit, maukah aku melakukan ruqyah untukmu dengan ruqyah Rasulullah SAW? Ia menjawab, ya. Anas berdoa, ya Allah, Tuhan manusia yang menghilangkan penyakit, Engkau adalah penyembuh, tidak ada penyembuh kecuali Engkau. Sebutkanlah dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Hadis riwayat Al-Bukhari, dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadh As-Shalihin 903. Berarti ini di bawahnya itu harus. Beriban? Niki teng ngadape anu, ning ngadape muttafaq alaih. Iya. Nih. Nomor 2. Nomor 1 ranking 1 muttafaq alaih. Muttafaq alaih. Kalau ranking 1 lagi sebetulnya ada hadis mutawatir namanya. Oh, ada Hadis mutawatir. Hasan Suhail di mana statusnya, Ustaz? Nomor 1 mutawatir. Kalau dibilang itu ya, nomor 2 sahih, nomor 3 hasan, nomor 4 dhaif, nomor 5 maudhu. Tingkatan kepercayaannya. Kita bahas. Ini bab menerangkan bolehnya mengamalkan doa penyembuhan. Terus ayat-ayat Quran ataupun doa-doa yang lain digunakan bukan untuk diambil pelajaran dari nasihat-nasihatnya, bukan untuk diambil hukum-hukumnya, bukan untuk dibaca, tapi ayat-ayat atau doa-doa itu digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Niku jane enten dalile napa mboten? Ayat-ayat, doa-doa difungsikan sebagai penyembuh penyakit, namanya ruqyah. Dan ternyata itu juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan contoh itu nggak perlu semuanya, namanya undang-undang dasar. Cukup secara umum dibikin undang-undang seperti ini. Nanti orang-orang setelahnya boleh bikin ruqyah-ruqyah yang susunannya baru, asalkan tidak menyalahi undang-undang pokoknya. Dalam hadis yang pertama kita lihat, ini Kanjeng Nabi niku mengambil ludah dengan telunjuk. Yes. Napa niki telunjuk ditempel ke ilat biar kena ludah. Kemudian ditempelkan ke tanah sehingga mestinya ada tanah yang katut ikut menempel. Terus
sembari diusapkan ke tempat yang sakit, mengatakan Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyusfa bihi sakimuna biidni rabbina. Ini hadis Bukhari Muslim. Jika itu templek ke lemah, dongo dioleskan di tempat yang sakit. Nih. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil, jelas bolehnya melakukan doa-doa penyembuhan. Kemudian pelajaran yang kedua, ada unsur tabaruknya. Ada unsur tabaruk, mengambil, mencari keberkahan dari napa namanya asarus solihin, dari sesuatu yang ada hubungannya dengan orang soleh. Ya orang paling soleh ya diri beliau sendiri. Ludahnya diambil, ditempelkan ke tanah. Biar nanti ketika dioleskan ini tempat yang sakit itu kena ludah yang merupakan apa namanya asarus solihin. Dan ini banyak ya, bukan hal aneh. Bahkan dalam hadis Bukhari itu, kalau nggak salah Bukhari, yang jelas hadisnya sahih. Seorang sahabat meriwayatkan perilaku teman-temannya di saat Kanjeng Nabi berwudu. Beliau mengatakan kadu yaktatilun, hampir-hampir seolah-olah mereka ini berperang, bertengkar untuk memperebutkan bekas wudunya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hadis sahih. Bahkan ketika Nabi meludah ke kanan, maka sahabat berebutan ngambil ludah ke kiri rebutan. Kemudian diambil, diusap-usapkan ke badannya. Ini satu dalil juga keberkahan itu memang ada. Jangankan pada diri orang soleh, benda saja. Quran yang disebutkan di Quran itu napa? Ka'bah. Enten malih tabut. Tabut niku tempat nyimpan perlengkapan Nabi Musa yang sempat hilang, akhirnya Bani Israel geger. Ketika tabut itu datang lagi, Bani Israel tenang. Fihi sakinatun mir rabbikum. Padahal benda nih. Enten malih gunung yang berkah. Apalagi orang-orang soleh. Jadi dipahami ya? Ya termasuk niku kesunahan tahnik ketika seorang anak baru dilahirkan, bayi, kan disunahkan ditahnik kepada orang soleh. Orang soleh itu mengunyah kurma, kemudian ludahnya yang sudah bercampur kurma manis itu diambil agak telunjuk, terus dioleskan di langit-langit mulut si bayi. Airnya nih, senang kurma nih. Kalau kurma ini makin bahaya, nempel malah repot. Airnya, air ludah yang sudah kena manisnya kurma itu dioleskan. Ludahnya orang soleh. Di sini ada makna tabaruk, yaitu ludah itu. Kemudian ada tafaulnya, ada harapan supaya yang awal-awal masuk ke dalam diri bayi tadi adalah sesuatu yang manis. Berharap supaya akhlak si bayi itu juga manis. Meneruskan tafaul ketika akikoh. Nanti diteruskan ketika akikoh. Daging kambingnya dimasak dengan rasa masakan yang manis. Ini juga tafaul, berharap supaya akhlaknya manis. Ludahnya tabaruk,
Manisnya niku tafaul. Oke, itu pelajaran yang kedua dari hadis ini. Ada makna tabaruknya. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini, para ulama menyebutkan tanah niku isyarat sebagai fitrah seorang manusia, diciptakan dari tanah. Ludah niki sebagai isyarat nutfah, mani. Seolah-olah si orang yang roki yang meruqyah tadi, dia mengatakan, ya Allah, aku ini asalnya dari tanah, kemudian dari mani yang merupakan saripati, tumbuhan yang saripati dari tanah intinya. Maka sangat remeh diriku ini ya Allah, sangat remeh di sisimu ya Allah, maka sembuhkanlah orang yang sangat lemah ini keadaannya di sisimu ya Allah. Nah, itu enten makna seperti itu. Ya Allah, aku ini sangat lemah, maka sembuhkanlah orang yang keadaannya seperti sangat lemah seperti ini ya Allah. Jadi ada makna lebih tambahan rengean. Ingatan niku lho. Ada makna lebih yang berupa tambahan rengean kepada Allah Ta'ala. Sakitipun pahami Pak? Tadi maka di hadis yang kedua juga itu sebelum doa kesembuhan itu sudah ada, ya Allah Tuhan manusia, Engkaulah yang menghilangkan penyakit, Engkaulah penyembuh, tidak ada penyembuh selain Engkau. Nah, makna-makna seperti ini niki sangat bagus untuk kita hadirkan sebelum kita napa namanya ini mengucapkan permintaan kita, baru sembuhkanlah. Nah, terus niki seni dalam berdoa, memuji-muji Allah dulu, mengagung-agungkan Allah, melemahkan diri sendiri, baru doa. Dalam hadis pertama tadi, makna melemahkan diri tadi dikuatkan lagi dengan isyarat fitrah manusia dari tanah dan dari nutfah. Nggih. Saged ditiru niki nggih. Insyaallah. Cintanya lah. Nggih, monggo. Pak Pur. Kebiasaan orang-orang Jawa zaman dulu tadi. Jadi apa namanya, kalau ada pohon besar terus kasih sajen, tapi niatnya memberi makan. Kalau makhluk lain itu apakah dikatakan syirik atau tidak? Nggih. Allahu Akbar, walillahil hamd. Niki kita bahas ya. Terus bertanya tentang halal haram ini satu perkara, bertanya tentang syirik atau enggak syirik itu perkara lain. Jangan dicampur adukkan. Kadang-kadang sebagian golongan yang istilahnya firqatut takfir, satu firqah yang mudah mengkafirkan kan ada. Dikit-dikit ngomong syirik, padahal niki tuntutannya besar loh Pak. Kita mengatakan syirik itu maknanya menuduh dia sudah keluar dari Islam, kufur berarti maknanya dia. Itu sangat berat, jauh lebih ringan daripada sekedar hukum haram. Nah, seperti apa nggih, praktek-praktek ritual yang ada kaitannya dengan gaib-gaib ngoten niku nggih. Kadang-kadang mungkin hukumnya haram, Pak. Hukumnya haram. Seperti itu bisa haram. Kecuali kalau niatnya memang murni sekedar sedekah. Kecuali niatnya memang murni sekedar sedekah. Tapi kalau sedekah, kenapa kok terlalu mewah?
Sedangkan dalam hadis disebutkan saudara-saudara kita dari kalangan jin itu makanannya adalah tulang. Tulang-tulang jadi makanan mereka. Udah enak, mosok tulang sakne lho. Namanya beda jenisnya lho, Bang. Mosok suket enak, ini kambing kok suket. Kambing ini lho ayam goreng enak. Malah mboten purun si kambing. Beda. Nah, ikhwanuna kata Nabi dari kalangan jin itu malah makanannya tulang-tulang. Nggih, sampai sekarang. Lah niku nggih. Niku ritual-ritual niku haram bisa hukumnya. Sajen-sajen ngoten niku. Niku kalau enggak hati-hati bisa terjerumus ke haram. Lah syirik atau enggak? Ya niki perlu ada pembahasan lagi. Kalau haram belum tentu syirik. Kalau pada diri orang-orang yang melakukan ritual itu ada keyakinan bahwa pohon ini, mbah ini bisa ngasih manfaat mudorot kaya dene Allah, Tuhan kaya dene Tuhan ya. Nah niku syirik. Tapi kalau sekedar meminta bantuan, dan Nabi Sulaiman itu nggih prajuritnya banyak loh dari kalangan jin. Disuruh ini, disuruh itu. Termasuk di Quran diceritakan bagaimana jin Ifrit menawarkan bantuan. Dan itu enggak diingkari. Niat baik Ifrit niku. Maknanya boleh. Minta bantuan jin itu boleh. Tapi harus sangat berhati-hati dan sebaiknya kalau enggak sangat perlu ya enggak usah. Tapi bukan syirik ya. Syirik niku punya keyakinan selain Allah bisa ngasih manfaat mudarat. Enggak usah jauh-jauh ke kuburan syirik niku. Minum bisa syirik. Minum ini bisa syirik orang. Kalau dia berkeyakinan air ini bisa menghilangkan haus dengan zatnya dia sendiri. Air ini bisa menghilangkan haus, tidak mengikut sertakan Allah. Ini pun syirik. Benar satu-satu. Obat bisa menghilangkan penyakit tanpa campur tangan Allah. Pekerjaan bisa memberikan rezeki tanpa ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Ini pun sebenarnya sah kuburan. Ngoten nggih. Lanjut. Nggih. Hadis yang berikutnya halaman 59 atas. Monggo diwaos malih. Komandan. Diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqas, ia berkata, Rasulullah SAW menjenguk aku dan berdoa, Ya Allah, sembuhkanlah Sa'd ya Allah, sembuhkanlah Sa'd ya Allah, sembuhkanlah Sa'd. Hadis riwayat Muslim, dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadh As-Shalihin 904. Sa'd bin Abi Waqqas ini termasuk asroh mubasyarah bil jannah. Salah satu dari 10 orang sahabat yang Nabi menyebutkannya sebagai ahli surga dalam satu majelis. Ini sahabat yang paling tinggi derajatnya niku niki, Pak. Istilahnya al-asroh al-mubasyarah bil jannah. Jadi satu ketika Nabi itu dalam satu majelis langsung menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Aliun fil jannah, termasuk Sa'ad fil jannah. Luar biasa nih. Terus yang lain apa enggak ada janji? Oh, yang lain semua surga semua.
Janjinya sudah ada di Quran. Tetapi yang ini, yang 10 ini, niku karena disebutkan secara terperinci dalam satu majelis oleh Nabi, maka kesimpulan para ulama yang 10 ini derajatnya lebih dari yang lain. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini oleh orang-orang Khawarij waktu itu dianggap a'immatal kufri, pimpinannya kekufuran. Allahu Akbar. Orang Khawarij nih. Orang Khawarij itu Masya Allah ngawur pol. Orang paling jahil sedunia, tapi perasaannya paling soleh. Orang Khawarij nyalah-nyalahkan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ini dikafirkan tingkatannya. Dan mereka nggak merasa salah. Dan saat ini kaum mirip niku dilalah ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Ulama-ulama salah nih sedanten. Ini kok Syekh Junaid Baghdadi, Imam Ghazali, penyebar kesirikan. Syekh Abdul Qadir Jailani, penyebar kesirikan. Luar biasa nih. Sing pundi ini? Yes. Kalau memang iya kita bunuh ya. Nah, kalau itu nggak tahu kita Pak nggih, karena halal darah atau enggak itu Yesus niku pembahasannya panjang niku Pak nggih. Niku hubungannya dengan kufur atau tidak kufur, dan itu urusan hati, dan kita nggak tahu hatinya seseorang. Bisa saja, okay? Ya karena kejahilannya dia dimaafkan, sakit. Karena tobat dia dimaafkan. Bilang gitu kan kemarin. Siapa tahu tadi malam sudah tobat. Nyatanya dohirnya dia juga baca syahadat, juga sholat seperti kita. Oke. Lah Kanjeng Nabi menjenguk Sayyidina Sa'ad, kemudian doa, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Satu pelajaran juga bagi kita, minta sembuh itu tidak bertentangan dengan tawakal, pasrah. Usaha mencari kesembuhan tidak bertentangan dengan ketawakalan, dengan kepasrahan menerima takdir Allah. Nih, bukan bertentangan karantina. Boleh mohon. Karantina boleh. Masker boleh. Saya. Lanjut, monggo. Diriwayatkan dari Abu Abdillah Utsman bin Abi Al-As yang mengadu pada Rasulullah SAW tentang penyakit yang ia temukan di tubuhnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, letakkan tanganmu di tempat yang sakit di tubuhmu dan bacalah Bismillah 3 kali, lalu bacalah sebanyak 7 kali kalimat berikut. Aku berlindung dengan keagungan Allah dan kuasanya dari keburukan yang aku temukan dan aku sahkan. Hadis riwayat Muslim dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadh Shalihin 90. Nggih. Nggih. Coba jenengan panjenengan lihat lafaz Arabnya. Yang baris terakhir. Bismillahi salasan wa qul sab'a marat a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Sebagian menulis a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Puniki dereng wonten ini. Terus ini saya sangat menawi diamalkan. Kadang-kadang kita pusing, kadang-kadang perut sakit, kadang-kadang ada bagian-bagian tubuh kita yang sakit, sangat enak sekali. Oke. Letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit. Kemudian baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah.
Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Nah ini termasuk ruqyah. Tangan, pakai tangan kita sendiri, yang baca juga kita sendiri. Ruqyah sendiri, ruqyah mandiri. Ruqyah sendiri. Beribun? Sakit apapun ya. Ini artinya tidak bismillah dengan menyebut asma Allah. Panjang maknanya bismillah ini. Terus aku berlindung dengan keagungan Allah dan kekuasaannya dari keburukan sakit yang aku temukan dan yang aku resahkan, yang aku khawatirkan. Bahasa Arabnya, bahasa Latinnya kalau kita ruqyah. Nggih, saya ini Arabnya nggih. Arabnya. Itu setiap kali. Nggih. Nek dereng hafal Arabnya nggih. Nggih, terjemahe. Antas jamitan nih kok. Lanjut, nggih. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyinggung orang sakit yang belum didatangi ajalnya, kemudian membaca doa 7 kali, aku minta kepada Allah yang agung, Tuhan Ars yang agung, agar menyembuhkanmu, kecuali Allah akan menyembuhkannya dari penyakitnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan, dan Al-Hakim berkata, hadis ini sahih sesuai kriteria Al-Bukhari. Dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ini termasuk doa ketika menjenguk orang sakit. Doa ketika menjenguk orang sakit. Saya sangat jenengan hafalkan ini. Pendek saja, tapi jenengan lihat lafaz Arabnya baris kedua. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Titik. Nanti niku mawon. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. As'alullahal azim, aku minta kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal arsyil azim, Tuhannya arsy yang agung, ayyasfiyaka, untuk dia menyembuhkanmu. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Niki dibaca 7 kali. Lah nek pancen yang sakit itu memang belum takdirnya meninggal, nanti sembuh. Jika yang sakit itu memang belum takdirnya meninggal, nanti akan cepat disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau udah waktu meninggal langsung meninggal. Nggih, termasuk niku. Nggih, niku juga doa menjenguk orang sakit. Banyak macamnya. Beriban? Oh, niku fadilahnya, niku lafaz hadisnya. Nggih. Sampai doanya sampai situ aja. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyasfiyak. Titik. Lanjut. Satu lagi. Diriwayatkan dari Ibu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mendatangi orang A'rabi pedalaman Arab untuk menjenguknya dan bersabda, tidak apa-apa, suci insyaallah. Hadis riwayat Al-Bukhari, dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin 907. Ini kita termasuk jadi dalil juga ketawaduan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arabi niku wong sing mboten terkenal, wong gunung, wong desa lah. Itu pun dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Presiden langsung kuduk nggih datang ke rumah seorang desa yang sedang sakit, jenguk. Presiden diundang oleh seorang yang sangat miskin, yang makanannya itu sangat sederhana, mau datang dan makan di situ. Ini termasuk dalil ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak merasa aku wong mulya, emoh aku nek ora disuguhi sing enak, omahe reget emoh aku. Nggih. Beliau mendoakan dan dengan doa yang lain lagi bunyinya nih. Ini termasuk doa ketika menjenguk orang sakit juga. La ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa, pensuci insyaallah. Maksudnya sakitmu itu jadi pensuci insyaallah taala. Ini juga ada satu pelajaran. Nggih. Insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Ini juga ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Terus yang menjenguk niki memberikan apa nggih nek bahasa sekarang sugesti. Nih, ora apa-apa, ora apa-apa iki. Dan sugesti yang menjadikan hati dia, jadi dia tambah berbesar hati, terus harapannya bertambah. Niki sesuai dengan makna hadis ana ingda dzoni abdi bi. Aku, kata Allah dalam hadis qudsi, adalah sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Wis ora apa-apa ngene iki insyaallah biasa ngene iki sembuh. Akhirnya si sakit oh ngono toh. Jadi sembuh, pikirannya sembuh. Akhirnya betul disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Ini kok dalam fadilah amal disebutkan hadis ana ingda dzoni abdi bi. Itu berlaku untuk urusan apa saja. Kata Maulana Zakaria rahimahullah. Memang asbabul wurud turunnya hadis ini adalah dalam permasalahan doa. Tapi nanti dalam urusan kesehatan, dalam urusan kelapangan hidup, dalam urusan apa saja berlaku. Dalam urusan belajar, kalau kita belajar, wah aku ra iso ngaji nahwu angel tenan lagi. Tapi nek mudah insyaallah bisa. Nggih saged tenan nggih. Nah, iki kita ngoten niku. Harus selalu berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Lah, niki semacam ada sugesti seperti itu. Nabi jenguk orang sakit, la ba'sa, ora apa-apa, ora apa-apa, aja khawatir. Mari. La ba'sa. Tahurun insyaallah. Jangan la ba'sa, mati. Cekap. Wonten pertanyaan? Besok. Pertanyaannya nggih. Nggih. Bab lain juga boleh. Gitu aja. Nambahin nonton ya, kita cekapakan. Semoga belajar kita ini diterima oleh Allah Ta'ala. Kita diberi ilmu yang manfaat barokah buat kita, keluarga, anak cucu sampai hari kiamat dan untuk seluruh umat. Allahumma amin. Sempurnanya majelis, subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika. Nggih. Tambah lengkap lagi doa menitipkan ilmu, ya Allah. Kami titipkan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan tolong kembalikan lagi ilmu tersebut kepada kami
di saat kami nanti membutuhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.